Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahillazi akramal mu'minin bimawasimil khairat wa asabahum ala salihat jazilal masubat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah mudha'iful hasanat wa ghafirus sayyi'at. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh muzilud dalalat wa hadimus syirkiyat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumin shiqaqis samawat amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Hadratul muhtaramin, para bapak-bapak, para orang tua, para hujjat, ibu-ibu, adik-adik, jamaah Masjid Jami' Al-Hidayah yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati Ketua Yayasan yang alhamdulillah pada malam hari ini hadir, dan juga kepada guru saya Kiai Hayatul Maki, dan mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kesehatan kepada beliau. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali, berjumpa di Masjid Jami' Al-Hidayah untuk pertama kalinya. Ya, mudah-mudahan kelak kita akan berjumpa kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita patut bersyukur kepada Allah atas nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, dan nikmat bisa berjumpa dengan bulan Ramadan yang malam ini adalah malam ke-13. Dipanjangkan usia kita Bapak dan Ibu merupakan nikmat yang sangat agung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Sebab kita berkesempatan mendapatkan anugerah rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak semua orang mendapatkan kesempatan yang luar biasa ini. Ada satu kisah yang diceritakan oleh Sayyidina Thalhah bin Ubaidillah, salah satu sahabat dari 10 sahabat Rasulullah yang apa kata beliau? Ada 2 orang dari daerah Bali kemudian datang kepada Rasulullah dan mereka pun masuk Islam. Nah, keduanya, salah satunya lebih bersungguh-sungguh daripada yang kedua. Hingga satu saat ada panggilan jihad, orang yang tadi bersungguh-sungguh nih yang pertama, kemudian dia ikut berperang dan Allah takdirkan dia mati syahid. Sedangkan yang kedua, Allah panjangkan usianya hingga 1 tahun ke depan, barulah ia meninggal. Singkat cerita, kemudian Sayyidina Thalhah dalam mimpinya melihat 2 orang tersebut ada di sisi pintu surga. Kemudian keluarlah seseorang dari surga dan mengizinkan orang yang meninggal dulu belakangan untuk lebih dulu masuk surga, baru kemudian orang yang pertama yang meninggal dalam syahid di peperangan. Singkat cerita, geger Bapak dan Ibu, kok bisa gitu? Akhirnya kabar ini sampailah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasul, kok bisa orang yang pertama yang bersungguh-sungguh bahkan beliau mati di medan syahid, kok bisa masuk surganya diduluin sama temannya yang mati belakangan yang meninggalnya biasa-biasa saja? Apa kata Rasul? Alaysa qad baqasa hadza ba'dahu sanah? Bukankah dia masih Allah panjangkan usianya 1 tahun ke depan? Wa adraka Ramadan, kemudian dia berjumpa dengan bulan Ramadan. Fasomah, dia puasa tuh. Wa sholat kaza wa kaza, dia sholat ini sholat itu gitu. Dia memaksimalkan usia yang Allah berikan kepadanya sehingga Allah berikan dia kemuliaan. Kemudian kata Rasul, fama bainahuma ab'adu mimma bainas sama'i wal ardh. Maka derajat antara keduanya itu lebih jauh daripada jarak antara langit dan bumi. Masya Allah, hadirin jamaah rahimakumullah. Inilah satu karunia yang diberikan kepada orang yang dipanjangkan usianya berjumpa dengan bulan Ramadan, kemudian dia memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Maka dengan Allah berikan nikmat ini, marilah kita lebih semangat lagi. 10 hari yang kemarin lewat, mungkin ada yang target yang belum terlaksana. Mari kita kejar di hari-hari tersisa ini. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu poin yang akan saya sampaikan untuk merefresh kembali agar kita lebih semangat Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara kemuliaan Ramadan, hanya puasa yang tidak
dari sekian banyak ibadah yang telah Allah tetapkan, hanya puasa yang tidak Allah sebutkan secara jelas berapa nilai kompensasi pahala yang diberikan. Sementara ibadah lain Allah dan Rasulnya jelaskan berapa nominal, berapa kompensasi pahala yang Allah berikan. Sholat jamaah misalnya, siapa yang melaksanakan sholat jamaah maka pahalanya 27 kali lebih lipat daripada orang yang sholat sendirian. Atau orang yang sedekah, satu dibalas dengan 10 kebaikan, bahkan sampai dengan 700 kali lipat. Ya. Tapi tidak dengan puasa. Makanya ada cerita ketika terjadi paceklik di zaman Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman datang membawa 1000 unta dan berbagai macam bahan makanan pokok yang dibutuhkan. Sesampainya di kota Madinah, ini belum masuk Madinah, ditawar sama 3 tengkulak. Kata tengkulaknya, "Hai Utsman, istaraitu dirhaman bidirhamin wa dinaran bidinarin." Aku bayarin deh, ini dagangan kamu semuanya, untungnya 1 kali lipat. Kata Utsman, enggak mau. Hunaka man yadfa aksar, entar di sana ada yang mau bayar lebih tinggi dari Anda. Yang kedua nawar lagi, kalau gitu 2 kali lipat deh untungnya. Kata Sayyidina Utsman, enggak, di sana ada yang siap bayar lebih besar dari tawaran Anda. Yang ketiga nih, yang modalnya lebih besar, ya. Udah 3 kali lipat. Apa kata Sayyidina Utsman? La, enggak mau, ya. Hunaka man yadfa aksar, entar ada yang berani bayar lebih tinggi dari tawaran Anda. Akhirnya dipersilakan sampai ke Madinah. Sesampainya di Madinah Bapak dan Ibu, apa yang dilakukan Sayyidina Utsman? Kata Sayyidina Utsman, "Wahai penduduk Madinah, saksikanlah semua yang aku bawa ini dan isi-isinya aku sedekahkan untuk penduduk Madinah. Kalau engkau tengkulak cuma berani nawar 3 kali lipat, Allah berani membayar 700 kali lipat." Masya Allah. Ya. Jadi ini adalah satu gambaran bahwa banyak amal ibadah yang Allah sebutkan nilai kompensasinya, tapi puasa tidak. Kata Nabi SAW dalam hadis Imam Bukhari, kullu amal ibni Adam lahu. Setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia akan kembali buat dirinya. Al hasanatu bi asyri amsalihah. Satu kebaikan yang dikerjakan akan dibalas 10 kali lipat ila sab'i mi'ati dhifin, sampai dengan 700 kali lipat. Kata Allah dalam hadits qudsinya, illa siyam, kecuali puasa, fa innahu li ana ajzibi. Aku yang akan balas, ya, karena puasa dilakukan untukku. Gitu. Jadi puasa tidak disebutkan sejelas. Jadi berapa nih? Gimana nih besarannya? Rahasianya itu seperti apa? Gitu ya. Ada satu hadis Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini karena 7 menit ya. Terakhir satu hadis dari sahabat Abu Umamah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Nasai. Kata Abu Umamah, "Ya Rasul, murni bi amalin." Perintahkan aku untuk mengerjakan sesuatu. Kalau cara kita, "Ya Rasul, minta amalan dong," gitu. Apa kata Rasul? "Alaika bis-shaum." Engkau puasa aja. Fa innahu la adla lahu, karena puasa enggak ada bandingannya, gitu. Dia nanya lagi, "Ya Rasul, murni bi amalin." Minta amalannya dong, gitu. 2 kali nanya. Apa kata Rasul? "Alaika bis-shaum." Engkau puasa. Fa innahu la mislalah, karena puasa itu enggak ada tandingannya. 2 kali nanya, 2 kali dibalas dengan jawaban yang sama. Jadi puasa pahalanya luar biasa, tidak ada tandingannya. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita banyak umur, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan. Terakhir, mohon izin Kiai sebelum ditutup, izin memperkenalkan diri, ya. Saya adalah utusan dari MUI yang kemudian bekerja, diutus oleh Pemprov DKI sebagai duta dai Tarawih, ya, pada tahun ini berkeliling memang Bapak dan Ibu, ya. Izin menyampaikan salam dan pesan dari para pemimpin-pemimpin kita, termasuk juga pimpinan Basnas. Yang pertama adalah mari sama-sama kita dukung program-program baik yang memang sudah dicanangkan oleh Pemprov DKI, gitu. Khususnya yang berdekatan dengan kita. Kalau kemarin saya sampaikan di tempat-tempat dekat rumah tuh, sepertinya yang krusial permasalahan itu adalah keamanan dan ketertiban, gitu. Karena pada umumnya biasanya kalau bulan Ramadan, apalagi malam Ahad, itu kadang suka terjadi tawuran, gitu. Maka dengan kita sama-sama menjaga keamanan, ketertiban, itu artinya sama kita juga mendukung program-program baik yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Kemudian yang kedua, salam dari Basnas, jangan lupa Bapak Ibu bayar zakat, ya, gitu. Dan Basnas bisa menjadi salah satu opsi dari banyak opsi pilihan, gitu.
Ya, sebab apa? Sebab zakat yang dikelola dengan baik itu akan lebih terasa kebermanfaatannya gitu. Mungkin di masjid ini sudah ada kiai ya, gitu. Ya, bapak-bapak yang mungkin harta zakat malnya kelebihan banyak, ya boleh Basnas jadi opsi. Mungkin itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak atas waktunya. Mari kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Bihaziniyah Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.